Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Arwindra dari kelas B. Saya akan membuat tugas psikiatri dengan tema atau materi yang akan saya bawakan mengenai skizofrenia. Saya akan memulai dari definisinya terlebih dahulu. Untuk skizofrenia ini merupakan gangguan psikosis yang tidak ditandai atau yang kita tidak tahu penyebabnya, yang mencirikan gangguan atau kekacauan pikiran, mood, dan tingkah laku. Untuk tandanya bisa kita ketahui kekacauan pada realistis, halusinasi, waham, disertai dengan gangguan asosiasi yang ditandai dengan adanya gangguan-gangguan pembicaraan. Lalu untuk etiologinya sebenarnya belum kita ketahui, namun untuk perjalanan penyakit yang ditimbul oleh psikosis ini bisa kita jumpai pada dopaminergic system. Dopaminergic system ini timbul di mesocortical pathway atau learning and memory. Biasanya dopamin mesocortical ini berhubungan dengan mesolimbik. Perannya itu berperan dalam gejala kognitif. Lalu ada di mesolimbic pathway yang membahas dengan emosi. Biasanya dopamin mesolimbik ini proyeksi dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens, lalu mempengaruhi perilaku, euforia, halusinasi, gejala positif. Lalu ada tuberoinfundibular pathway atau regulation of prolactin. Biasanya timbul karena dopamin tuberoinfundibular proyeksi dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis atau sekresi prolaktin ASI. Lalu ada nigrostrial pathway atau motor regulation, yaitu dopamin nigrostrial proyeksi dari substansia nigra ke basal ganglia yang merupakan bagian dari ekstrapiramidal kontrol motorik. Untuk gejalanya perlu kita ketahui ada gejala positif, ada gejala negatif, kognitif, agresif dan bermusuhan, lalu ada gejala represif atau cemas. Untuk gejala positifnya tuh biasanya kita jumpai waham, halusinasi, katatonik atau gerakan abnormal dan agitasi. Untuk gejala negatifnya itu biasa kita jumpai pasien ini menarik diri dan anhedonia atau hilang minat. Untuk gejala kognitifnya itu biasanya kita jumpai pasiennya itu konsentrasinya menurun serta biasanya mudah lupa. Lalu untuk gejala agresif atau bermusuhan, biasanya pasiennya itu kita jumpai agresif, lalu ada acting out, dia tuh melempar barang. Lalu untuk gejala represif atau cemas, biasanya pasien kita jumpai depresi dan selalu merasa bersalah. Untuk waham itu sendiri, untuk halusinasi itu biasanya kita ketahui ada dua jenis halusinasi, ada jenis halusinasi auditorik dan halusinasi visual. Untuk auditorik itu biasanya pasien mendengar bisikan-bisikan, dan visual itu biasanya pasien melihat bayangan atau melihat ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Lalu waham ini biasanya merupakan keyakinan yang salah. Jenisnya itu ada ya waham kebesaran, referensi, dan psikotorik. Untuk kebesaran itu biasanya pasien itu merasakan dirinya hebat. Lalu untuk referensi itu biasa pasien merasakan selalu dibicarain. Lalu ada psikotorik itu pasien merasa dijahati. Untuk klasifikasi skizofrenia ini ada beberapa jenis yang kita ketahui adalah skizonia paranoid. Skizoparanoid ini merupakan gejala umum skizofrenia kita jumpai. Lalu ada suara-suara halusinasi yang mengancam atau memberi perintah pada pasien itu sendiri. Lalu dijumpai waham paranoid atau waham kontrol. Lalu gejala wahamnya itu harus menonjol. Untuk keywordnya kita jumpai halusinasi dan waham pada pasien dengan skizofrenia paranoid. Untuk pasien skizofrenia katatonik, biasanya gejala umumnya skizofrenia harus kita jumpai gejala katatonik atau bergerak-gerak tidak sesuai dengan tingkah lakunya, atau melempar-lempar barang. Lalu kita jumpai skizofrenia herbefrenik. Biasanya gejala umum skizofrenia positif, usianya itu 15-25 tahun, tapi berlakunya itu seperti anak-anak. Proses pikirnya tuh sering disorganisasi atau dipengaruhi. Lalu kepribadiannya primordial.
Untuk skizofrenia residual, biasanya kita jumpai gejala skizofrenia di masa lampau, terapi gejala tersebut sudah mulai menurun saat ini. Untuk gejala negatifnya itu sering menonjol dan sudah melampaui kurun waktu 1 tahun pada skizofrenia residual. Untuk depresi pasca skizofrenia itu kita jumpai gejala skizofrenia di masa lampau, tetapi gejala tersebut sudah menurun di saat ini. Gejala depresifnya positif paling sedikit 2 minggu. Untuk pengobatannya perlu kita ketahui itu ada 2 jenis pengobatan. Di antaranya adalah antipsikotik generasi pertama, atau antipsikotik konvensional dengan dopamin antagonis. Dijumpai gejala positif terlebih dahulu akan kita berikan haloperidol atau chlorpromazine. Lalu ada antipsikotik generasi kedua, itu ada serotonin dopamin antagonis atau SDAS. Dijumpai gejala positif dan negatif. Biasanya kita kasih risperidon, querepin, clozapine, sama aripiprazole. Nah, terapi pada skizofrenia ini terbagi atas 3 fase, yaitu fase akut dijumpai 4-8 minggu keluhan, lalu kita jumpai fase stabilisasi paling sedikit 6 bulan, lalu fase stabil kita kasih serangan pertama 6 bulan sampai 2 tahun, lalu serangan kedua 2 tahun sampai 5 tahun. Untuk serangan yang ketiga kita kasih obat seumur hidup. Untuk dosis awal itu kita kasih haloperidol 1,5 mg 3 kali sehari dengan efek samping tuh EPS atau trihexyphenidyl, maka kita kasih itu kalau misalnya dijumpai efek samping. Lalu ada risperidon 2 mg 2 kali setengah, efek sampingnya sindrom metabolik. Berikut adalah pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.